Puji Tuhan, saudara, selamat pagi. Kembali kita bersemangat pagi ini, amin. Ada sukacita pada pagi hari ini. Sama-sama kita menyediakan hati untuk dengar firman Tuhan dan juga memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita memulai semua aktivitas pada hari ini. Untuk itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih. Kami datang kembali Tuhan menghadap Engkau pada pagi hari ini. Kami bersaat teduh bersama kami yang ada di sini dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk mengikuti saat teduh bersama ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi semua kami yang ada di sini dan juga kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, tata
takjub akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang besar. Oh haleluya, pimpin kami terus dalam kebenaran Tuhan. Pimpin kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah. Haleluya, layaklah segala bangsa. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah, Engkau Allah, layak kudus, layak disembah. Katakan sekali lagi, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, layak kudus, layak disembah, layak disembah. Satu suara katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Ya Rabasak, ya Lalaba, ya Ralamasyanda. Haleluya, haleluya. Layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau selama-lamanya. Sebentar kami dengar firman Tuhan, Kau mengurapi semua kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji menyembah Tuhan. Amin. Shalom. Pada pagi hari ini adapun firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita untuk menguatkan iman kita supaya kita mengikut Tuhan, jangan takut tetapi terus memuji Tuhan apapun yang terjadi. Yang saya ambil dari Injil Yohanes 16 ayat ke-13 dikatakan seperti ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari pembacaan firman Tuhan ini, bahwa tema khotbah yang akan saya sampaikan kepada kita, yaitu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Saudara yang Tuhan kasihi, dalam tema ini tujuannya ialah bahwa kita dipanggil supaya kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Yaitu yang pertama ialah mengenal pikiran Allah. Kita harus tahu mengenal pikiran Allah. Yang pertama di dalam kita mengenal pikiran Allah ialah kitab suci atau Alkitab kita adalah berita tentang kebenaran Allah. Jadi kitab suci yang kita miliki itu adalah berita tentang kebenaran Allah. Dan yang kedua, bahwa seluruh maksud Allah itu disingkapkan dalam kitab suci. Apapun maksud Allah, semua itu sudah disingkapkan di dalam kitab suci. Dan yang ketiga, kitab suci sebagai saluran Allah untuk mengenal kehendaknya bagi kita. Sehingga dari penjelasan saya ini ialah
betapa pentingnya kita memiliki kitab suci. Betapa pentingnya kita membaca kitab suci. Karena apa? Karena tadi sudah saya katakan, karena di dalam kitab suci itulah kita akan mendengar berita tentang kebenaran Allah. Dari kitab suci itulah kita akan mengetahui, disingkapkan, yaitu ialah seluruh maksud Allah kepada kita. Dan yang ketiga ialah bahwa melalui kitab suci itu ialah kita akan mendengar dan kita menerima, yaitu Allah itu memperkenalkan kehendaknya kepada kita. Artinya ialah Alkitab itu adalah sebagai saluran Allah agar kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Allah kepada kita. Itulah yang pertama yang saya sampaikan kepada kita. Yang kedua, bukan kita hanya mengenal pikiran Allah loh. Yang kedua ialah menghayati pikiran Allah. Menghayati pikiran Allah. Yang pertama ialah, jikalau kita menghayati pikiran Allah, yang pertama, kebenaran di dalam firman Tuhan itu akan bisa kita mengetahui bahwa kebenaran itu yang menyelamatkan kita. Kebenaran itu yang menyelamatkan kita. Dan kedua ialah kita akan dapat menghayati kebenaran Allah. Menghayati kebenaran Allah bahwa itu adalah sebagai dasar hidup orang percaya. Harus kita tahu bahwa dasar hidup orang percaya ialah kalau kita menghayati kebenaran Allah. Maka melalui kita membaca kebenaran firman Tuhan, yaitu kitab suci, maka kita akan dapat menghayati kebenaran Allah, dan itulah sebagai dasar hidup kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga ialah bahwa firman Allah itu relevan bagi kehidupan kita sepanjang masa. Itu tidak berubah. Apapun kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, tetap firman Allah itu ialah merupakan firman yang menjadi kekuatan kita di sepanjang kehidupan kita. Apapun yang terjadi, sepanjang masa yang terjadi, firman Tuhan tetap menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Sehingga betapa pentingnya bahwa kita itu ialah benar-benar harus kita menghayati pikiran Allah itu. Dan selanjutnya ialah harus kita menghidupi pikiran Allah. Harus kita menghidupi pikiran Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kita menghidupi pikiran Allah di dalam hidup kita? Itu kita tidak bisa beli dengan uang. Itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi menghidupi pikiran Allah di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, yang pertama yaitu dengan jalan Roh Kuduslah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita tidak boleh lepas daripada Roh Kudus dari hari ke hari. Sepanjang perjalanan kita tidak bisa terlepas daripada Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus itulah yang menghidupi kita, pikiran Allah. Karena Roh Kudus itulah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Sehingga tanpa Roh Kudus tidak ada yang bisa memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Yang kedua ialah Roh Kudus itulah yang dapat memampukan kita supaya kita tunduk pada otoritas firman Allah. Jadi tanpa ada Roh Kudus di dalam hidup kita, tidak akan bisa kita mampu loh tunduk pada otoritas Allah. Tunduk kepada otoritas firman Allah. Sehingga kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, pasti kita akan tunduk kepada firman Allah. Jadi orang yang tidak tunduk kepada firman Allah itu tanda-tanda Roh Kudus belum ada di dalam dirinya. Sehingga kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, Roh Kudus itulah yang memampukan kita sehingga kita bisa tunduk akan pada otoritas firman Allah.
Selanjutnya ialah bukan hanya hal itu, Roh Kudus adalah menolong kita untuk hidup sesuai dengan berita Injil. Dengan kekuatan kita tidak bisa hidup sesuai dengan berita Injil. Tetapi dengan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita bisa hidup loh sesuai dengan berita Injil. Jadi makanya jemaat, orang-orang percaya, orang yang menerima Yesus ialah harus kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Harus Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita, karena hanya cara itulah bisa kita tertolong, bukan asal hidup, tetapi hidup sesuai dengan berita Injil. Bukan asal hidup, tapi hidup sesuai dengan berita Injil. Kenapa kita lihat banyak orang namanya Kristen, tapi kehidupannya tidak ada cocok sesuai dengan kehendak Allah? Karena apa? Tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia asal nama Kristen, tetapi Roh Kudus tidak ada di dalam hidupnya. Dan selanjutnya ialah Roh Kudus itulah yang menuntun kita supaya kita bisa memahami rahasia Kristus. Jangan harap dengan kepintaranmu, dengan kekuatanmu, dengan kehebatanmu, engkau bisa memahami rahasia Kristus. Jangan harap. Justru dengan engkau hanya memakai kepintaranmu, maka engkau tidak akan bisa memahami rahasia Allah. Tetapi kalau Roh Kudus yang menuntun hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita supaya kita dapat memahami rahasia Kristus. Sehingga kalau kita dapat memahami rahasia Kristus ialah, saya yakin Kristus tidak bisa lepas dari kita. Kristus pasti bersama-sama dengan kita. Kapan itu terjadi? Pada saat Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita. Saat Roh Kudus ada di dalam diri kita, pasti kehadiran Roh Kudus itu dalam hidup kita bukan asal hadir, tapi kehadiran Dia adalah pasti menuntun kita supaya kita memahami rahasia Kristus. Sehingga kalau kita sudah memahami rahasia Kristus, kita mengikut Tuhan pasti akan sungguh-sungguh. Kita akan datang memuji Tuhan pasti akan sungguh-sungguh. Kita akan melakukan kebenaran dengan akan sungguh-sungguh. Kita akan taat kepada firman Tuhan dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Sehingga saya simpulkan khotbah saya ini kepada kita yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, supaya benar-benar kita ini, hidup kita ini ialah dapat dipimpin ke dalam apa yang disebut ke dalam seluruh kebenaran Allah itu. Dengan catatan itu tidak bisa kita dipimpin apapun di dunia ini untuk masuk di dalam kebenaran itu selain daripada dipimpin Roh Kudus. Itu makanya kita aliran Pentakosta selalu dikatakan aliran Roh Kudus. Karena memang harus Roh Kudus ada di dalam hidup kita baru bisa kita memahami. Baru kita kuat akan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga di dalam kesimpulan khotbahku kepada kita ialah supaya kita ini betul-betul memiliki ketergantungan. Ketergantungan kepada apa, saudara-saudara? Ketergantungan dengan kehebatan kita? Ketergantungan dengan kepintaran kita? Ketergantungan dengan apa yang kita miliki secara dunia, semua itu kesia-siaan. Kalau kita tidak memiliki ketergantungan kepada Roh Kudus. Ketergantungan kepada Roh Kuduslah hidup kita hidup yang berarti di hadapan Allah. Maka itu sebabnya kalau kita memiliki ketergantungan kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menjadi guru agung di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus itu menjadi guru agung di dalam hidup kita, maka kita akan dipimpin, akan diajari, akan kita ditegur. Kalau Roh Kudus itu guru agung dalam hidup kita, dan kalau Dia guru agung di dalam kehidupan kita, berarti Roh Kudus itu yang berkuasa di dalam hidup kita.
Roh Kudus itu yang berkuasa di dalam memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jangan harapkan engkau bisa melakukan seluruh kebenaran Allah tanpa Roh Kudus. Karena melalui Roh Kudus maka kita bisa terpimpin atau dipimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Dan juga bukan hanya dipimpin saudara-saudara, kebenaran Allah itu akan bisa menghayati. Sesuatu yang kita bisa hayati, bisa akan mengerti, bisa kita akan melakukan. Kenapa kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan walaupun kita dengarkan khotbah? Karena tidak ada Roh Kudus memimpin di dalam hidup kita. Karena adanya Roh Kudus itu maka bisa kita menghayati akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Bahkan bukan hanya menghayati, melaksanakan. Jadi jangan harap kita akan bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang benar sampai seumur hidup kita tanpa Roh Kudus. Maka itu sebabnya saudara-saudara, hidup kita harus kita mengambil keputusan ialah hidup kita ini mengikut Tuhan adalah seumur hidup kita di dunia ini. Sehingga seumur hidup kita di dunia ini, maka perjalanan hidup kita di dunia ini bukan perjalanan yang sia-sia, tapi perjalanan yang sudah mampu menghayati, sudah mampu melaksanakan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kitalah yang dikatakan adalah umat Tuhan yang benar. Sehingga akhirnya saya berkata kepada kita, berikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah pikiranmu menjadi pikiran Allah. Pikiran Roh Kudus. Kalau pikiran Roh Kudus yang menjadi pikiran kita, saya yakin perjalanan kita tidak akan melenceng, pasti akan tetap menuju kepada tujuan yang sebenarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya yakin siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, khususnya jemaat GBI Mandarin Service, saya yakin pasti akan diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Dan dalam perjalanan kita pasti berjalan bukan seorang diri, tapi berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sungguh Tuhan membuka pikiran kami, supaya pikiran kami tetap Tuhan menjadi pikiran Kristus, sehingga kalau pikiran kami pikiran Kristus, maka Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang memberikan itu di dalam pikiran kami. Sehingga kalau Roh Kudus yang memimpin pikiran kami yakin dari hari ke hari kami selalu berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, berjalan sesuai dengan kehendak kami, dan perjalanan kami selalu perjalanan yang sesuai dengan tujuan kami di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami yakin melalui Roh Kudus firman Tuhan ini akan bertumbuh di dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga mulai sekarang kami akan memiliki Roh Kudus dalam hidup kami, mengundang Roh Kudus dalam hidup kami, dan tidak akan melepaskan Roh Kudus dari menit ke menit, tetapi kami terus Tuhan bersama-sama dengan Roh Kudus, sehingga kalau kami bersama-sama dengan Roh Kuduslah yang akan memimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami yakin Tuhan akan memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan akan membuat mereka kuat dan membuat mereka perjalanan hidupnya jelas sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sidang jemaat Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Dan tadahkan tanganmu dan dengarkan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.